Tuhan Yesus itu apa? Baik. Saudara, bisakah dalam kehidupan saudara apapun yang terjadi, saudara berkata Tuhan Yesus itu baik. Walaupun masalah datang sini berarti persoalan mungkin saudara yang mengalami hal-hal situasi kondisi saat ini tidak menentu saudara, ya tidak menentu goncang-gancing tuh. Bisakah di dalam diri saudara ucapan syukur itu keluar dari mulut saudara dan saudara sabunnya ini apapun yang terjadi, ya Tuhan Yesus baik. Maka saudara katakan sendiri Tuhan. Saudara Pak Antoni ini saudara ya yang mengalami istrinya dulu yang bekerja, saudara bekerja, suami istri bekerja saudara ya, dalam kondisi istrinya seperti itu, prosesnya saudara tidak semudah itu saudara, tidak semudah itu saudara. Dia mengalami ya, hari lepas hari saya katakan memang Tuhan sedang memproses hatimu, memurnikan engkau, kesetiaanmu dalam kondisi seperti ini diproses. Apakah kamu masih tetap setia, masih tetap melayani di hari-hari terakhir saudara? Tuhan itu mau kesetiaan yang Tuhan mau, kesetiaan, ketaatan yang Tuhan mau. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Nah saudara, 10 tahun ya saudara, ini merupakan bukan kebetulan ya, saya senang sekali saya hari ini suka cita ya ngobrol dengan Bu Evi yang ditunjukin itu kemajuan di sini itu luar biasa sekali. 10 tahun saudara ya, 10 tahun ya saya melihat saudara-saudara ini jemaat yang setia gitu saudara ya, jemaat yang setia luar biasa. Saya senang, saya terhibur sekali karena apa? Saya sudah lama hubungannya sama Pak Hendru itu saudara, anaknya baru 6 bulan sampai sekarang sudah 20 tahun saudara. Saya tetap masih tinggal di kamar kosnya ya. Bu Evi itu di mana? Bu, ya, saya biasa ya. Jadi setiap kota aku saudara saya keliling, mulai suami saya dipanggil Tuhan ya. Karena apa dipanggil Tuhan? Rumah suami saya itu sudah jadi di surga ya. Jadi dia suruh pulang dulu gitu ya. Jadi istrinya ditinggal dulu karena rumahnya belum jadi gitu saudara ya. Nanti kalau sudah rumahnya jadi saya dipanggil pulang ya. Saya akan bersama dengan suami saya. Nah saudara yang dikasih itu luar biasa sekali saudara. Saya setelah COVID itu saudara, saya setelah COVID dulu saya pelayanan saya dari desa ke desa masuk keluar desa pegunungan sebenarnya. Tapi saya mau kasih foto jadi saudara bisa mengerti itu ya, bahwa orang-orang yang di desa di kampung itu seperti itu. Nah tapi saya belum sempat, nanti lain kali ya kalau saya dijadwal lagi ya. Kalau dijadwal lagi saya utang ya, saya akan tunjukkan saudara. Jadi saudara bisa melihat kesaksian ini membangun iman saudara, membangun kesetiaan saudara, membangun pengharapan saudara. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara ya. Saudara saya dibawa untuk saya pas kondisi COVID itu saudara, justru Tuhan bawa saya saudara ya, untuk saya dari Sabang sampai Merauke itu putar-putar kondisi COVID saudara ya. Puji Tuhan, saya perlindungan Tuhan ada, saya tidak kena COVID itu saudara. Kalau Tuhan mengutus saya, itu Tuhan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Nah suatu hari saudara, saya pas ada papahan di Bali itu pas COVID saudara, saya tidur di hotel, dan waktu itu hotel itu sangat murah sekali, hotel mewah-mewah, nggak laku gitu, mewah-mewah, murah sekali saudara. Saya tidur di sana saudara ya, ada karyawannya pakai jilbab ya, pakai jilbab. Lalu dia ketemu saya, dia lihat dulu dari bawah ke atas, lalu dia ngomong, maaf Bu, boleh saya peluk Ibu? Hah? Peluk saya belum. Sedangkan salaman aja nggak boleh, dia pakai masker, apalagi sama berpeluk. Saya mikir lagi, dia langsung apakah saya boleh peluk Ibu? Oh saya akan boleh dipeluk saudara. Saya peluk saudara, berpelukan. Padahal ketika itu kita nggak boleh. Saya peluk. Saya katakan, Tuhan mengasihi kamu Ibu, Tuhan mengasihi kamu. Ya doa, senangis. Waktu itu katakan dia punya penyakit di tempat bagian sini. Tadi sudah bertahun-tahun, dia jalan susah. Lalu sudah tenang, ibu punya penyakit di sini. Iya, sakit sekali sudah lama. Ibu mau sembuh, saudara. Mau, saya doakan. Dan. Sembuh, saudara. Amen. Sembuh, saudara. Itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan
sudah sadar di Sabang sampai Merauke saudara, ya soalnya sama keliling saudara, keliling gitu saudara, keliling ya. Pernah saya dibawa ke Singapura, itu 3 bulan saya harus main di Singapura. Tapi sekarang ini saudara ya, sekarang ini saya terus terang saya nggak bisa bahasa Inggris. Dulu ada ya, asisten saya sudah ikut saya itu sejak anak ini masih belum lahir sampai dia lahir. Kalau saya khotbah ya, ngisi lekat anak muda gitu ya, dia sudah WL ya, terus nanti gantian kamu anak L ya, itu lebih dari dia. Saya khotbah saudara. Nanti kalau dia dititipkan lagi seperti itu perjuangan saya. Nah saudara saat ini ya, kurang lebih setahun saudara ya. Jadi asisten saya itu udah menikah dapat orang Amerika saudara. Jadi dibawa ke Amerika saudara. Ya sudah dibilang haleluya ya saudara ya. Nah, kalau masih kontak-kontakan, saya bilang gitu, kamu balik aja, nggak mau gitu. Suami saya nanti gimana? Udah kita tuh tetap bersatu di dalam Roh. Nah saudara seperti itu. Awalnya saudara, saya melayani itu dari hal yang kecil dulu pelayanan saya. Firman Tuhan katakan ya, kalau kamu setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Amin, amin. Saya setia loh saudara, saya dari gunung ke gunung, dari desa ke desa. Pada waktu itu kondisi saya sama Pak Pegi masih naik sepeda motor saudara. Ya, saya saksikan naik sepeda motor, ada motor di pelosok di Google nggak ada keluarga. Di pojok perjalanannya hampir 3 jam naik sepeda motor. Suami saya tahu kalau sepeda motor itu ngebut saudara. Wah sampai juga suami saya sampai saya gini loh saudara, sakit gitu. Saya nyanyi terus. Kalau pas hujan saudara, sampai saya kram saudara. Cuma kalau saya peluk aja, saya diem aja, kasihan nanti saya ngantuk, dia ngantuk gitu saudara ya. Saya nyanyi memuji Tuhan dari A sampai Z. Oh saya puji supaya apa? Supaya saya menghilangkan gelap saudara. Dan situ saat itu saya kram juga. Terus saya diem. Loh kok berhenti nyanyinya? Ya wis habis saya gitu kan. Dari A sampai Z itu udah habis saudara. Terus ulangi lagi, waduh, terus mau yang kakiku kram, udah apa kram, ayo terus saudara, udahlah, saya tetap nyanyi muji Tuhan dulu. Awalnya, apabila saudara setia dengan perkara kecil, maka Tuhan memberikan perkara yang besar. Begitu juga gereja di tempat ini, orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia kata firman sampai finish strong, saudara akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin, amin. Itu kata firman Tuhan. Setialah seperti Tuhan Yesus. Amin, amin. Yes, saya akan masuk dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya, saya tadi menyampaikan tentang perempuan yang sakit pendarahan ya tirus ya pada waktu tadi pagi. Dan saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara diciptakan Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna. Ya, sungguh-sungguh sempurna. Dan Tuhan mengatakan, aku menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Segambar serupa dengan Allah. Saudara harus sadar bahwa hidupmu ini di dalam dirinya ada gambarnya Tuhan. Ya, cuma ada 2, gambarnya Tuhan atau gambarnya setan. Ya kan? Tapi saya percaya saudara yang ada di tempat ini ada gambarnya Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan. Jadi DNA-nya Tuhan itu ada dalam DNA saudara. Amin. Maka saudara disebut ahli warisnya, disebut anak-anak Tuhan, ya anak-anak kerajaan Allah. Saudara itu saudara harus tanamkan dalam diri saudara segambar serupa dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara saat nanti ada di surga, saudara, ya di surga. Dengar baik-baik. Saya senang sekali dengan ayatnya ini ya. Pada saat ini Tuhan Yesus itu sudah sibuk. Dikatakan begini, bahwa aku harus kembali ke surga karena Yesus berasal dari surga. Setuju ya? Setuju. Jadi dia harus pergi kembali ke surga. Nah untuk apa? Kata firman Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi saudara-saudara dan saya. Ya, saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan, apabila aku ada di surga di sana, di tempat aku berada, engkau pun harus berada. Engkau pun harus berada. Satu pertanyaan, saudara. Ya, kalau saudara sudah punya gambar, punya DNA-nya Tuhan, dan saudara itu Tuhan sudah menyediakan tempat.
ya, di tempat di surga serupa segambar, saudara, serupa segambar. Cuman ada dua. Kalau nanti saudara tidak di mana Yesus berada, saudara tidak berada, pertanyaannya hanya ada dua tempat, di surga atau di mana, ya kan? Jadi saudara tinggal pilih. Harapan saya saudara ini ada di surga bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara nanti ketemu sama saya, ketemu sama Bu Devi, ketemu sama yang lain yang dicinta benar-benar Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak ketemu, nah, tidak tahu, bumi sudah tidak ada. Adanya apa? Surga dan neraka. Nah, bagaimana saudara bisa ada tempat di surga bersama dengan Tuhan? Saudara harus mengikuti peraturan-peraturan surga. Amin. Peraturan-peraturan surga. Seperti saudara ini adalah penduduk bangsa Indonesia, saudara juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Punya KTP, ya kan ya, warga negara diakui gitu. Nah, saudara juga gitu, saudara harus punya apa, peraturan-peraturan di surga. Amin. Amin. Karena saudara diciptakan adalah sempurna, segambar serupa dengan Allah. Saudara, sebelum saya masuk di dalam khotbah saya, ini khotbahnya, tapi saudara bisa mengerti dulu sehingga saudara mengerti alur daripada khotbah saya. Nah, saudara, kalau saudara diciptakan oleh Allah itu sempurna segambar, ya, itu luar biasa. Dan pada saat saudara pernah tidak saudara melihat atau membayangkan, saudara, saya pernah melihat waktu manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa manusia pertama diciptakan oleh apa? Debu dan tanah. Setelah debu di tanah itu dengan tangan Tuhan sendiri diolah, lalu berbentuklah apa nama manusia. Dan pada waktu itu manusia mungkin seperti patung, tidak bisa bergerak. Dan pada saat itu supaya mereka ini bisa hidup, Alkitab menulis Tuhan apa? Menghembuskan nafas hidup. Dan saya melihat baru yang jadi kayak patung itu bergerak. Dan akhirnya dia hidup. Jadi saudara, ini ada nafas, ada rohnya Tuhan, ya. Roh dengan roh ketemu, roh dengan daging tidak ketemu, saudara. Dan kita manusia ini terdiri 3 bagian, yaitu roh Allah, nafasnya Allah. Lalu apa, saudara? Jiwa. Jiwa itu apa sih? Pikiran, perasaan, kehendak atau emosi. Yang ketiga adalah tubuh. Nah, manusia ini yang membangun kehidupan manusia roh, saudara. Maka hidup saudara ini akan dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Jadi jiwa saudara ini tidak akan ambil bagian, dikuasai. Tetapi manusia sekarang ini banyak anak-anak Tuhan, tetapi tidak dipimpin oleh roh, tetapi dipimpin oleh jiwa. Makanya perasaan, emosi, sakit hati, kecewa, ya, saudara, itu dari mana? Jiwa saudara. Nah, Tuhan ingin di hari-hari terakhir ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ya, itu dikatakan ya, ayat 20 di situ dikatakan, tapi sama Rasul pasal 4 ayat yang ke-20 di sini. Coba saya benar enggak? Cuma saya enggak benar. Saya enggak khotbah ini cuma coba benar enggak ya? Bantu saya ya. Bantu saya asalkan muncul ya. Ya. Di situ dikatakan Tuhan Yesus Kristus untuk sementara waktu tinggal di surga sampai pada masa pemulihan segala sesuatu itu intinya. Pemulihan dari segala sesuatu, maka Tuhan itu saudara nanti kedatangan perbuatan akan memulihkan dari segala sesuatu. Yaitu yang dipulihkan roh, jiwa dan tubuh. Lalu saudara ya, sebelum manusia dijadikan hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Hari pertama Tuhan menciptakan, kalau saudara membaca dalam kitab Perjanjian ya, hari pertama bumi belum tertutup, gelap gulita. Maka dengan sabdanya, dengan firman-Nya terbentuklah apapun. Ya, sampai hari ke-6 semua sudah diciptakan, binatang, buaya, macam-macam. Tapi Tuhan melihat saudara, melihat saudara, Dia menciptakan Adam terlebih dahulu. Waktu Adam diciptakan, dia seorang diri loh saudara.
Dia tidak mungkin dijodohkan dengan pacar, dengan apa? Dengan kerja atau mungkin dengan kecoa, tidak mungkin. Dia harus sepadan. Nah, diciptakan perempuan namanya. Dan setelah diciptakan hari yang ke-6, semua yang ada di dalam dunia ini sudah bertumbuh, tanaman sudah bertumbuh, lautan sudah tersedia. Dan saudara tahu hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Betul ya? Hari Sabat di mana Tuhan berhenti bekerja untuk apa? Berhenti bekerja untuk memberkati ciptaannya. Dan Tuhan berkata, sungguh amat baik yang diciptakan Tuhan. Ya, sungguh amat baik diciptakan oleh Tuhan, dan termasuk Adam dan Hawa diberkati Tuhan. Hari ke-7 itu hari Sabat. Ya, diciptakan pada saat itu, saudara, maka manusia ini diberi kuasa untuk mengelola Taman Eden. Diberi kuasa untuk mengelola apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah kita itu Allah tanggung jawab, saudara. Ada saat yang membentuk manusia belum diciptakan, saudara, belum diciptakan. Tapi Tuhan menciptakan seluruh kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Jadi kebutuhan hidup manusia itu sudah diciptakan. Maka Allah menciptakan manusia diberkati. Amin, diberkati. Nah, sekarang saya akan masuk dalam khotbah ini, saudara. Nah, saudara, di khotbah dari pagi hari ini, kalau situasi kondisi pada saat sekarang ini, saudara, dalam keadaan dunia ini, saudara ya, kalau saudara melihat situasi kondisi itu harus tergenapi. Apa yang dinubuatkan dengan kebenaran firman Tuhan harus dinubuatkan. Hari-hari terakhir ini, saudara, hari-hari terakhir Tuhan katakan hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan goncangan, hari-hari yang saat ini mungkin, saudara ya, itu ya masalah dan persoalan gonjang ganjing ekonomi bukan hanya Indonesia, tapi dunia seluruhnya. Dunia seluruhnya. Nah, oleh sebab itu harus digenapi masa sekarang ini, saudara. Nah, sekarang bagaimanakah untuk saudara dan saya menghadapi situasi kondisi saat ini? Kalau saudara tidak melekat kepada Tuhan, kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan kuat untuk menghadapi ke depan. Enggak kuat. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan ini akan melumpuhkan orang yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tapi tetap pelihara. Amin. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu saudara tidak perlu khawatir dalam hidupmu. Ya, kalau saudara benar-benar ya menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh sebab itu saudara akan buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Hal tentang khawatir. Karena apa? Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang menghadapi satu kekhawatiran dalam kehidupannya. Tetapi kita mau dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Ayat yang ke-6 oleh ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya akan baca 26, saudara baca ayat 2. Saya akan baca 25, saudara ayat 26 ya, supaya saudara tidak mata tertuju kepada saya nanti grogi. Saudara, Matius pasal 6 ayat 25, demikian firman Tuhan, saudara. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, kepada saudara-saudara dan saya. Apa yang dikatakan Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Saudara perhatikan ayat pertama di dalam ayat 25 di dalam Matius 6 dikatakan karena itu kata firman ya. Aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai ya. Bukankah hidup itu lebih penting? Yes. Jadi hidup itu lebih penting di hadapan Tuhan. Hidupmu, hidup saudara-saudara dan saya itu lebih penting ya daripada makanan ya, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam bumi, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Berkata kamu jauh melebihi burung-burung itu. Ayat 27 ya.
Siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dalam dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Lebih keras. Jangan membuat kamu khawatir akan pakaian, perhatikanlah bunga bakung di ladang, dan tunggu tanpa bekerja dan tanpa meminta. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. 30. Jadi juga penyidik. Jadi yang demikian Allah menandai kata yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah lagi mendalam kamu, orang yang kurang percaya. Ya, 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan minum? Apakah yang akan kamu pakai? 32 lebih keras. Semua itu dijawab bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memegang semuanya itu. Amin. Saudara, di dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu cara kamu pergunakan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesalahan itu cukuplah untuk sehari. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara dan saya pagi hari ini, ya, pagi hari jangan kamu khawatir apapun kondisi, keadaan, situasi. Tuhan katakan jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Tetapi Tuhan mengatakan hidupmu itu lebih penting di mata Tuhan. Bukan soal makanan, soal pakaian, tetapi tentang hidupmu di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan seperti itu, hidupmu. Tadi Tuhan memberikan ya perumpamaan tentang burung-burung di udara ada dipelihara, tentang semua yang saudara bunga bakau ada dipelihara dengan pakaian yang begitu indah. Seorang Raja Salomo, saudara, tidak semegah semewah bunga di mana di patung ini. Tetapi di sini, saudara, ya, di sini saya akan bagikan di sini, ya, ayat yang kedua 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat yang ke-32. Saudara, ayat yang ke-32 di sini dikatakan apa? Dikatakan sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, hal kekhawatiran itu seharusnya, ya, kata firman Tuhan bukan seharusnya. Semua yang di atas itu tentang hal kekhawatiran, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, ya, dengan tentang hidupmu itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal orang yang tidak mengenal Allah dalam situasi kondisi zaman sekarang ini, mereka khawatir, mereka ketakutan, mereka gelisah, saudara. Ya, mereka gelisah, mereka nggak tahu jalan yang mana yang harus dia tempuh, yang harus dia lakukan. Tetapi Alkitab di sini di dalam ayat yang ke-32 masih, ya, dicari-cari ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Amin. Tuhan itu tahu apa yang saudara perlukan. Maka Tuhan sudah menciptakan. Nah ini loh saudara, aku tuh sudah menciptakan semua isinya, makanan macam-macam. Bahkan hari yang ke-7 hari Sabat Tuhan memberkati. Manusia itu tidak bekerja lelah, wah harus seperti ini bangun ini lagi, tidak. Itu Tuhan menyediakan, diberkati. Tinggal saudara Adam dan Hawa diberkati. Carinya apa? Hari Sabat itu dimana? Kalau sekarang itu, kalau di sana hari Sabat itu Sabtu, betul ya Bu ya, hari Sabtu. Tetapi di sini tuh hari Minggu, ya, hari Minggu. Di mana hari Minggu, saudara, itu hari khususnya Tuhan. Hari khususnya Tuhan untuk saudara ini bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Untuk apa? Saudara itu diberkati. Amin. Amin. Diberkati.
Jadi saudara, jangan tinggalkan ibadahmu. Ya, jangan tinggal sok minggu aja, kan masih ada hari minggu. Ya, apa? Males, enggak mood, saudara jangan. Jangan saudara, tetapi saudara benar-benar menghormati hari Sabat, menghormati hari perhentiannya Tuhan kalau hari Minggu. Jangan tinggalkan ibadah. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 saudara. Ya, Ibrani 10. Janganlah meninggalkan pertemuan. Apa kata Ibrani? Janganlah meninggalkan pertemuan. Sebentar ya. Ibrani ayat 10 25 ya. Nah, saudara di sini dikatakan, janganlah kita, saudara dan saya, menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Ini perintah daripada Tuhan. Janganlah saudara menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh orang-orang, ya, oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Yes, kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Ya, sudah dekat, tanda-tanda zaman sudah ada, saudara. Saudara harus peka, ya, tahu akan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, saya akan kasih kesaksian. Satu hari, saudara, saya itu ngisi retreat di Bandungan, salah satu gereja yang cukup besar di Semarang. Wah, modelnya, saudara. Dan saat itu saya dikasih satu kamar, saya ditemani dengan salah seorang murid saya juga, ya, orang Semarang, saudara. Saya terus setelah itu saya didodok dengan tamu, tidak berdoa. Dikatakan, Ibu Deborah, bolehkah besok pagi kalau Ibu berdoa saya ikut? Oh boleh. Saya mulai jam 3:30, 4 paling, ya. Jadi saya sudah mulai, ya. Oke Ibu, dari ketok ya, terus saudara saya berdoa, orang 5. Saya menyembah memuji Tuhan. Pada saat hadirat Allah cukup kuat sekali, saya berasa maka Tuhan itu berpesan dari pesannya itu, saudara, ya. Saya direkam oleh teman saya ini, direkam, saudara, sehingga saya catat pesan itu, saya sampaikan sebagai apa? Itu pesan daripada Tuhan, saudara. Yang pertama di situ katakan, kata sekarang Tuhan berkata, ya, Tuhan Roh Kudus itu berbicara, ya, kedatanganku tidak akan kutangguhkan lagi, tidak akan ditangguhkan lagi. Tetapi banyak gereja-gerejaku dan anak-anakku, ya, anak-anakku belum siap untuk menerima kedatanganku. Banyak gereja-gereja saat ini belum siap. Banyak anak-anak Tuhan belum siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Roh Kudus berbicara, karena mereka banyak program gereja, ya, membesarkan program gereja, sehingga setiap hamba-hambaku yang ada di mimbar, berdirikan mimbar maupun di misbah, dia menggeserkan aku. Aduh saudara, saya nangis. Yang ku ingini bukan panggung yang megah, yang ku ingini adalah mesbah. Saudara punya mesbah doanya. Di dalam mesbah aku akan berbicara. Di dalam mesbah aku akan hadir. Di dalam mesbah aku akan mencurahkan isi hatiku. Di dalam mesbah aku punya rencana dalam hidupku. Mesbah yang Tuhan, semakin saya mau. Kekristenan kalau enggak mengenal Tuhan secara pribadi, saudara bisa ketinggalan. Karena apa, saudara? Saudara banyak tantangan. Maka tadi saya hidupmu dipimpin roh atau dipimpin jiwa. Jiwa itu keinginan daging, keinginan saudara. Maka firman Tuhan dikatakan, pikiranmu bukan kepikirannya Tuhan, jalanmu ini bukan jalannya Tuhan, rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Aku jauh lebih indah, lebih mulia rancangan daripada Tuhan. Cuma kita belum ngerti rancangan Tuhan.
Paulus mengatakan, yang kuinginin mesbah berapa banyak anak-anak Tuhan. Kalau suruh berdoa, ampun saudara, saya banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani saudara. Dia tuh nggak suka doa gitu, suka doa. Karena doa itu nggak dilihat orang loh saudara. Panggilan saya pertama dulu waktu masih muda, sekarang tuh masih seperti itu. Saudara, ya saya lihat gereja-gereja besar-besar itu doanya cuma gini loh saudara. Ya kan, kok kumpul dulu, ya gini-gini. Saya pun itu waktu malah kuat. Saudara kalau berdoa gini, itu saya pikir itu nanto, apa memang berdoa gitu ya. Saudara kan orang tua ya, orang tua kan suka nyati. Bu ini kurang tidur loh saudara ya. Maka baru dia kontrol kesehatannya suruh tidur. Nah itu sesuai dengan firman Tuhan kok. Ya, saya mau bilang sebelum kesaksian saudara. Nah saudara sebelum di dalam kita Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat berapa ya? Ayat 17 ayat 17 maka di situ dikatakan apa? Nabi Yoel ini ya berbuat kemarin hari Sabtu saya berikan ke anak kita. Nabi Yoel ini berbuat hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, ya kan? Aku akan pakai anakku taruna ya, laki-laki perempuan akan berubah dipakai Tuhan luar biasa itu belum terjadi. Rasul Petrus hanya mengutip ini berubah Nabi Yoel. Nah saudara, apa yang terjadi semua dan orang-orang tuaku akan diberi mimpi-mimpi. Berarti kalau diberi mimpi, sip. Iya kan? Mimpi. Nah saya sering tanya, ya saya sering, bapak ibu ya, siapa yang sering mimpi Tuhan? Enggak ada. Nah, kan belum terkena ini. Siapa yang mimpi ketemu setan? Gue angkat tangan. Kok ketawa berarti ngalamin ya kan? Iya bu, saya mimpi ya setan itu loh bu. Saya yang mimpi orang tua yang sudah mati berpuluh tahun itu bisa datang apa bilang gitu ya. Itu sudah belum tergenapi. Betul ya? Belum tergenapi orang-orang tua diberi mimpi loh. Yang terjadi siapa? Generasi anak muda ini belum terjadi pada saat hari raya Pentakosta dicurahkan sekutunya Roh Kudus sekutunya. Rasul Petrus beserta murid-muridnya itu saudara, dia baru menyampaikan tentang pribadi daripada Roh Kudus dan tentang kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus mendemonstrasikan pribadinya lewat apa? Lewat perkara-perkara yang ajaib, yang lumpuh yang lumpuh dapat berjalan, yang buta melihat, yang terikat setan dilepaskan. Bahkan Petrus khotbahnya tentang keselamatan. Amen. Tentang keselamatan berarti itu panen jiwa. Sekali Petrus berubah karena kepenuhan dengan Roh Kudus, dia berkhotbah, saudara, dia sampaikan kebenaran firman Tuhan itu saudara, yang bertobat 3.000 orang. Dan itu gambaran kalau saudara membaca bagaimana kehidupan jemaat ulama setelah dia menerima karunia daripada Roh Kudus. Kehidupannya apa? Mereka boleh sehati sepakat saudara untuk dia berdoa membagikan ke Roma itu roti itu adalah firman Allah. Saudara kelompok sel, kalau di sini ada kelompok sel apa enggak? Ini pokoknya ngalir ada. Nah, saudara jangan tinggalkan kelompok sel. Lewat persekutuan kecil ini saudara, ya, maka Tuhan akan pakai. Di situ ada kuasa karena firman Tuhan datang dari mana? 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ sudah hadir. Roh Kudus hadir. Saudara setia dalam kelompok sel. Saudara, keterbukaan artinya apa? Yang menyampaikan firman Tuhan terbatas loh saudara. Ya, saya setengah jam, paling lama 1 jam. Ya, lama lagi saudara tidak tahan. Kesaksian lagi, saya itu senang. Saya alami, saya baru alami. Baru saya sampaikan. Saudara, waktu saya pelayanan di India, ya, tua saudara, itu tergantung pemimpinnya, ya, tergantung hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang antusias, kebakar api-api, maka dia akan mentransferkan kasih itu. Mereka akan mengajarkan pengajaran
saudara, sehingga jemaat itu merasa-rasanya itu punya haus dan lapar. Nah di India salah satu pembalap itu sudah tua saudara, kuat, rambutnya putih saudara ya, udah kurus kering, tapi dia itu semangat sekali buat satpamnya. Wah, sampai saya ini saudara, sampai saya walaupun bahasa India saya nggak tahu, tapi saya rasakan itu hadirat Allah. Tanpa disuruh saya sujud, semuanya sujud menyembah Tuhan. Saudara, kalau ibadah di India minimal 3 jam sampai 6 jam. Halo, halo, siap 3 jam, siap 3 jam. Ini pernikahannya ya, yang lain baru balik aku kerja. Ya, balik aku janjian ke anak-anakku mau jalan-jalan. Tidak sama, saudara. Ya, ini ibu jujur aku booking ya di sini biasanya booking itu. Oh basu, serasa diundang lagi 10 tahun tambah suwe kok baik. Saya itu senang saudara, saya terbakar, saya itu rindu seperti jemaat yang dulu lagi. Apalagi Pak Ben itu suwe banget loh ya. Ya, suami saya selama banget loh kan. Aku maunya kok basu ini. Ya wis ben, ya kok ya wis ben jemaat ini. Ya wis ben salah tak oke lho. Benar, suami saya itu lama loh saudara, lama banget saudara. Nah saudara, nah ya kembali itu loh saudara. Nah, seperti itu, mereka hidup, mereka kalau saudara di dalam kelompok-kelompok rumah membangun. Jadi imamnya dia bertumbuh dan dikatakan membagi-bagikan roti. Roti yang dimaksud adalah firman, karena firman Tuhan dikatakan akulah roti yang dari surga. Amin. Jangan membicarakan yang lain-lain. Fokus ke roti. Fokus ke firman. Amin. Amin. Kalau saudara itu, wah, ini saya melihat ya, saya kunjungan di gereja di Salsa. Boleh kan sharing boleh ya. Tapi kemana-mana perkembangan ini. Benar nggak ya? Nggak kemana-mana ya. Kalau kita didoakan ya punya masalah bla-bla-bla. Tahu-tahu kemana-mana. Ya kok tahu? Nah dari salah. Saudara. Jangan bocor katanya ember gitu ya. Nah saudara, jangan saudara, fokus kepada firman. Amin. Maka imanmu bertumbuh. Nah kehidupan ini ya, dia Tuhan tuh mau dengar, Tuhan tuh lihat bukan lihat pohon, lihat buah. Betul, lihat Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang untuk mencari apa? Pohon apa? Enggak berbuah. Enggak berbuah. 3 tahun enggak berbuah. 3 tahun enggak berbuah. Dikutuk. Tuhan enggak melihat pohon, lihat buah. Kata firman-Nya, hendaklah kamu berbuah-buah lebat. Ya, lebat. Amen. Dan bisa dinikmati banyak orang. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidup saudara. Amin. Yesus Kristus dalam hidup saudara. Saudara berubah. Amin. Saudara harus berubah hidup saudara. Tampilkan Yesus. Ya kembali Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali dengan baik-baik saya sampaikan ini. Tapi hari Sabtu saya sampaikan. Kristus hidup dalam hidup saudara. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan baik. Wah datang ke awan-awan, ya mungkin pada satu sapa aku bunyi gitu, siapa yang pernah mendengar gitu ya saudara ya. Nah saudara, dia datang untuk mencari apa? Orang yang segambar serupa dengan Yesus. Tidak ada amin. Aku belum segambar, tak foto dulu ya. Nah, segambar serupa dengan Yesus. Kalau saudara didapat tidak segambar serupa dengan Yesus, saudara mental. Amin. Jadi saudara, untuk ikut pengamatan enggak gampang. Saudara harus persiapkan oleh sekarang. Saudara tidak aniaya. Apalagi saudara sampai menyangkal Yesus. Wow, tidak ada ampun. Segambar serupa, masih mumpung ada kesempatan. Segambar serupa saudara. Tangan suami Yesus datang ketemu. Ini jemaat mana ini ya benar ya mana ini ya ya ini jemaat mana ini bukan jemaatnya Bu Evi sama Pak Kampo.
inilah yang sedang Tuhan cari. Amin. Lalu saudara di sini dikatakan apa? Yuk, sampai jam berapa bisa ya? Nanti kalau saya kepanjangan dikasih ya, stop, the end gitu ya. Tapi biasanya kalau jam segitu, kamu waktunya panjang kok sampai sore. Kan 10 tahun, 10 tahun ya. Kalau sampai 1 jam ya. Orang 15 ya, 15 jam. Ayo kembali ke sini. Nah, saudara, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan tidak kamu pakai. Nah, saudara, ya kita kembali ya. 15 jam saya akan mencolok ini, saudara ya. Tadi Matius, ya kembali ke Matius pasal yang ke-6. Ya ke-6 ayat yang berapa tadi? 33. Ya. 33. Nah, saudara perhatikan kuncinya di sini. Kuncinya di sini, saudara ya. Kuncinya di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Amin. Cari kerajaan Allah, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, dulu saya bertobat dengan ayat ini. Saya nggak tahu, saya nggak paham apa sih kerajaan Allah. Saya pikir itu kerajaan Allah itu yang namanya kerajaan mewah, bangunan yang besar, bangunan yang seperti ini. Ternyata bukan, saudara. Setelah saya pelajari apa kerajaan Allah itu, saudara, kita akan buka Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Saudara, saya mohon multimedia bekerja sama dengan saya. Roma 14 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Sebab itu 17 loh. Itu 7. Pasal 7. Ya. Roma. Nah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah. Saya kejar lagi, saudara, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tadi yang dikatakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Betul? Ya. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara mengenal Allah, dan ini loh syaratnya, ya. Syaratnya soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, saya teliti, saya cari apa sih kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Nah, saudara catat baik-baik. Kebenaran itu ya Yohanes 16 ayat yang ke-6. Siapa yang apa? Yesus itu bukan Yesus itu artinya saya lupa ya. Kebenaran. Di situ dikatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita ajar supaya saudara tidak ragu-ragu. Nah, saudara perlunya saudara dibaca firman itu seperti ini. Ayat yang kembali. Kata Yesus kepadanya, apa jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran. Saudara, suatu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, itu orang luar negeri, orang Belanda, ya. Dia bisa bahasa Indonesia, saudara. Bahasa Indonesianya kenapa, saudara? Dia itu ya, dia punya hati sudah keliling di seluruh Indonesia. Ya, kadang tidurnya itu dengan hotel berbagai macam bintang. Kadang dia tidur, saudara, tanpa itu di pinggir jalan. Dan dia makannya, dia kalau di Papua makan nasi sama goreng, enak banget. Ngomong sama saya ajak dia sebenarnya pelayanan ke desa, saya ajak ke desa. Dia satu mobil sama saya. Saya selalu berkata betul, iya betul. Lalu dia ngomong, Bu, kamu harus bertobat. Kenapa pastor? Harus bertobat. Dari tadi saya dengar betul. Gitu, saudara ya. Betul. Dan terus gimana? Yesus bukan jalan kebetulan, tapi jalan kebenaran. Aduh, kira saya serius, saudara. Yesus bukan jalan kebetulan, tetapi jalan kebenaran. Harus benar.
Saya dulu akan saudara ya. Ya pendeta ini saudara dulunya itu dia tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Suatu saat dia pelayanan di desa ya, yang transfer ini ya, penerjemahnya itu udah datang, tidak ngomong sama pendetanya. Lo bingung Tuhan, kamu utus ke Indonesia, siapa yang akan menerjemahkan? Aku dia bilang itu, ini semua orang tua, nenek-nenek semua gitu ya, nenek-nenek semua. Kan gitu nih kok bisa tidak bisa bahasa Inggris. Saya itu orang kota bisa bahasa Inggris, saudara ya. Dia bingung sampai akhirnya saudara dia naik di mimbar ada penerjemah. Dia langsung memuji Tuhan. Setelah dia memuji Tuhan, dia bahasa Inggris keluarnya bahasa Inggris. Hebat sampai sekarang dia nggak ada penerjemah, dia sudah bisa bahasa Inggris. Yang paling senang lagu, bukan lagu orang Jawa. Derek Gusti ora rugi gitu, saudara. Itu senang sekali bayangkan orang banyak nyanyi bahasa Jawa sama monggo saking derek Gusti itu cepet banget saudara. Lagu yang menjadi favorit bagi saudara, tapi Tuhan tidak ada barang yang bukan. Jadi saudara, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah oleh sebab itu saudara jangan khawatir. Satu firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ke-8. Filipi pasal yang keempat. Oke. Nah saudara, di dalam ayat ini juga memperingatkan pada saudara dan saya. Apa dikatakan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Saudara harus bersyukur. Saudara saya sedang melayani seorang anak remaja, anak kaum begitu. Hidupnya penuh kekuatan, sekali karena dia akibat daripada ini, saudara, terikat dengan HP, dengan ajaran-ajaran yang sangat-sangat menyesatkan. Ya, sedikit-sedikit tanya Google. Ya, dia tuh sakit, saudara. Sakit saya sudah ngomong, Tuhan tuh ngomong dengan saya bilang bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, kamu takut mati loh. Gitu. Jadi dia pikir, ya, habis ke dokter ini katakan ini obat ini buat apa? Dia apa yang sekarang dia apa? Kita itu saudara sudah apa ini bahaya, ini tidak boleh kenapa obat ini. Saudara jadi dokter dan setiap dokter dia menggunakan menanyakan dulu, dokter ini kan harusnya gini-gini, sampai dokternya itu sampai ini. Ya ampun, kenapa kamu orang kita kok kamu tidak jadi dokter aja? Kalau kamu seperti ini percuma. Saya ini sudah bekerja dengan dokter syaraf ya. Dokter syaraf itu sudah lewat 30 tahun sudah. Ya sudah, aku sudah nanti seperti kamu. Dikasih karena kamu tuh orang ketakutan sekali, kayak depresi, ketakutan sudah. Aku udah mau jangan seperti itu, ucap syukur. Tanya lagi, gimana? Tapi kalau dia ketakutan saudara, dia tuh kejam. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit sembuh. Jadi dia tuh pengennya ada satu perlindungan. Dibawa ke rumah sakit belum diapa-apain dulu saudara. Sampai pada titik sembuh sakitnya. Jadi tuh aku ketakutan dia. Ya iya ketakutan. Saya ucap syukur. Jangan kamu kemana? Saya bahasa grup yang dipikir apa? Aku takut. Saya grup itu tempat saya kan anak-anak muda. Habis ini ngopi di mana? Di sana ngopi di mana? Ada di sana ada kopi. Ya, kafe baru diskonan. Sampai ini. WA-nya nggak buka apa? Firman buka ini. Nanti ngopi di sini. Isinya apa? Saudara yang ketawa ya seperti ini. Ini kan? Ini makan mana ya? Ada diskon berapa ya? Saudara yuk lagi kembali ya. Dengan permohonan, dengan ucapan syukur saudara
ucapan syukur di situ mujizat Allah bekerja. Amin. Ayat yang ketujuh. Nah, di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Pikiran saudara ini akan diganti dengan pikiran Kristus. Jadi saudara nyambung, tidak error. Amin. Tidak error. Damai sejahtera. Susu perlu pikiran. Goyak jauh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Wow, yes. Ada damai sejahtera akan apa? Memelihara hati. Artinya apa? Hatimu dikuasai oleh damai sejahtera. Orang yang di dalam hidupnya ada damai sejahtera ini luar biasa. Lalu akan langsung ke pikiran saudara akan diubahkan. Nah, pikiran dengan hati ini bisa nyambung. Jujur saudara, lebih banyak pikiranmu kalau lebih banyak hatimu. Lebih banyak suara hatimu, suara Roh Kudus, apa lebih banyak pikiranmu? Gak mungkin, gak masuk akal, gak bisa diterima. Ya, gak bisa. Ini loh ayat yang berikutnya. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut apa? Kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Bertobatlah saudara terakhir dari pikiran-pikiranmu yang jahat, dari pikiran-pikiranmu yang apa? Yang kotor saudara. Kemarin saya berbicara tentang saya singgung tentang keputusan anak-anak muda. Saudara ini ya, untuk biji kudus. Kudus itu apa sih? Kudus itu bukan saudara suci, gitu enggak. Dulu saya juga nggak ngerti. Kudus itu apa? Kudus itu saudara itu disendirikan, dipisahkan, ya kan? Disendirikan, dipisahkan, dan saudara itu dipotong apa yang Tuhan tidak mau dalam hidupmu itu dipotong. Sakit nggak sakit? Supaya apa? Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu, maka disendirikan, ya, dikhususkan, saudara, ya, disuruh, maka saudara dipotong apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sakit nggak? Sakit. Diproses dulu, sehingga pada saat kau menemukan hatinya Tuhan ada dalam hatimu, saudara akan dibentuk sebagai bejana di hadapan Tuhan, ya, sebagai bejana, dan saudara akan dipakai. Saudara akan dimuliakan bukan karena saudara sendiri. Saudara bukan promosi secara sendiri, tetapi Tuhan yang akan mempromosi. Amin. Amin. Siang hari ini, izinkan Roh Kudus bekerja, mengintrospeksi diri saudara. Sudahkah saudara siap untuk menantikan kedatangan Yesus? Hari ini saudara, saya tahu Roh Kudus banyak berbicara untuk ibadah siang ini. Banyak saudara yang susah, sulit itu, terutama banyak orang yang ibadah berdua sulit itu. Karena itu kami tidak memikirkan, ya, firman Tuhan itu siang dan malam, tetapi kau memikirkan masalah dan persoalan. Tapi coba pikiran kamu ganti ke pikiran Kristus. Saudara akan tidur nyenyak, boleh pilih tidur nyenyak terus. Tapi nggak tahu, intinya ketemu Tuhan apa ketemu sama saya nggak mau ngomong ya. Nah, ini jujur banget ya, saudara. Saya ketemu sama dia dalam lamanya 10 tahun. Memang orangnya ini belak-belakan gitu, belak-belakan saudara ya. Ngomong apa adanya gitu. Pokoknya ngomong di hatinya. Saya cuma ketawa terus gitu ya. Tutup. Nah, ini pengakuan bener. Pengakuan. Karena dia sudah ngaku ya. Saya cuma neruskan gitu ya. Kalau ada saya berdoa, siapa yang terikat dia? Kecek, karena mengganggu kamu. Dia enak dulu. Keterbukaan adalah awal daripada komunikasi. Amin. Tapi dia kata, aku harus bertobat. Tidak, itu ini
dia terbuka benar, dia ngaku kok di saya ngaku. Sudah dibantu. Bapak-bapak yang terdekat ini takut seperti itu. Ya, ibu drakor dulu saja. Aku tidak. Saya tidak untuk drakor ini kalau drama Korea. Drama Korea aku sampai tidak tahu, tidak tahu gitu. Saya tidak tahu drama Korea. Ternyata besar-besar itu. Tapi ada yang bagus, ada yang enggak. Sudah. Ya, saya sempat ngintip gitu ya, ngintip sebentar gitu loh. Ketahuan anak saya, mati kalau gitu apa gitu saya. Saya intip gitu loh. Soalnya yang saya intip itu saya ambil positifnya, mantu biar jayak. Waktu ada bener daya. Aduh. Saya tidak tahu ini kok ya kok banget tentang ya. Makanya jadi mertua ya. Sesi kedua. Nah, saudara, seperti itu saudara. Tiba kan rusak. Kenapa rusak? Benar-benar seperti itu, ya. Nah, saudara, ya ada satu saudara. Saudara bermasalah dengan khotbah. Masalah khotbah. Di sini banyak yang bermasalah. Ayo ambil pikiranmu, gambar pikiran Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepengen ini gitu, tapi waktunya ada enggak?